Park Jae-hyuk, Lee Byung-hun, merupakan seorang mantan pilot yang sudah tak lagi aktif di dunia penerbangan karena suatu hal yang membuat dirinya menjadi trauma untuk terbang. Namun untuk mengalahkan rasa traumanya itu, ia mengajak anak perempuannya, Sumin, Kim Bo-min, untuk berlibur. Jae-hyuk mengajak putrinya itu untuk pergi ke Hawaii. Selain untuk berlibur, Jae-hyuk memang memenuhi panggilan pekerjaan sebagai pelatih pilot secara teori. Sesampainya di Bandara Incheon, Jae-hyuk dan Sumin segera mengantri untuk pemeriksaan dokumen di counter check-in yang mulai mengular. Di sisi lain, muncul seorang pria muda bernama Ryu Jin-seok, Yim Si-wan. Tingkah lakunya super aneh, saat penumpang lain secara cepat membeli tiket atau masuk imigrasi dan lainnya. Dia berputar-putar di area bandara dan menanyakan pada bagian informasi mana pesawat yang paling penuh membuat dia dicurigai. Usahanya itu tidak membuahkan hasil, karena pihak maskapai manapun tidak bisa memberikan data tersebut karena sifatnya yang konfidensial. Jin Seok pun akhirnya pergi ke kamar mandi dan mulai memasukkan sebuah tabung kecil di lengan bawahnya. Dengan cara menyobek bagian kulit dan menekan tabung itu masuk. Saat sedang menjahit luka sobeknya, ia mendengar ada seseorang di bilik kamar mandi. Saat akan didatangi, ternyata Sumin ada di bilik tersebut karena kamar mandi perempuan penuh. Beruntung Yan Hyuk datang mencari dan segera membawa Sumin keluar. Begitu keluar, Jin Seok mendatangi Yan Hyuk. Jin Seok dengan sembarangan menanyakan kemana ia hendak pergi dan membuat keributan kecil yang membuat Yan Hyuk kesal. Sialnya, Jin Seok mendapati informasi kemana ayah dan anak itu akan pergi. Tak lama setelah itu, pintu gerbang keberangkatan pesawat Yan Hyuk dibuka, Sky Korea dengan nomor Ki-501 tujuan Hawaii. Saat proses boarding, Yan Hyuk dibuat kesal lagi karena ia melihat Jin Seok ternyata ada satu pesawat dengannya, namun ia tidak mempedulikannya dan bermain bersama Sumin sebelum pesawat lepas landas. Ada 150 penumpang di dalam pesawat bersama dengan kru dan pilot, penerbangan itu lumayan penuh. Di darat, sebuah video yang dibuat seorang pria misterius tersebar luas di publik. Isinya adalah sebuah ancaman yang akan pria itu lakukan di atas pesawat. Pria misterius itu tak lain dan tak bukan adalah Jin Seok. Hal tersebut akhirnya sampai di telinga detektif In-ho, Song Kang-ho, dan segera menindaklanjutinya. Meski awalnya dianggap prank, In-ho menanggapi hal itu secara serius. Dan benar saja, ketika melakukan investigasi, In-ho menemukan hal mengerikan di kediaman Jin Seok setelah mengetahui identitasnya dari para anak-anak tetangga apartemen Jin Seok. Di sana terdapat mayat dan beberapa kaset video. Video itu menunjukkan tentang uji coba virus yang sudah dimodifikasi dan diberikan pada tikus. Seluruh petugas akhirnya tahu sebab kematian mayat yang ditemukan adalah karena virus yang berasal dari Jin Seok. Akhirnya investigasi dilakukan lebih mendalam dan mendapatkan informasi bahwa Jin Seok telah naik pesawat ke Hawaii. Di atas pesawat, Jin Seok melepaskan virus mutasi itu di dalam toilet dengan harapan ada penumpang yang masuk dan langsung terpapar. Tak lama ia melepaskan virus, seorang penumpang masuk dan mulai mengeluh adanya ruam dan pembuluh darah penumpang itu pecah hingga tewas. Di fase ini, virus telah menyebar. Tidak butuh lama informasi bahwa virus ada di dalam pesawat dan Jin Seok adalah pelakunya. Apalagi saat video Jin Seok menguraikan ancaman yang ia lakukan beredar di internet dan Yan Hyuk mengenali pria itu sebagai si biang onar di bandara sebelumnya. Keadaan akhirnya kacau balau ketika ada penumpang lainnya yang terpapar. Ini membuat pihak yang berwenang di darat ikut bingung karena virus itu merupakan virus yang tidak dikenali. Beruntung detektif In-ho yang terus melakukan investigasi menemukan sumber dari virus itu dibiarkan yakni di sebuah perusahaan farmasi bernama Biokrom. Pencarian antivirus pun dilakukan oleh pemerintah. Keadaan di pesawat J semakin tidak terkendali karena 2 pilot tewas dan seluruh penumpang mulai mengalami terinfeksi. Informasi lengkap tentang virus itu juga tidak bisa didapatkan karena Jin Seok tewas akibat terpapar. Ditambah usaha pendaratan ditolak oleh semua negara dan antivirus yang ditemukan tidak terlalu efektif. Hal ini akhirnya membuat Yan Hyuk mau tidak mau melawan rasa takutnya dengan menjadi pilot. Karena, pilot lainnya sudah tidak bisa mengendarai pesawat. Namun sayang, di Korea sendiri pun mereka ditolak karena khawatir menyebarkan virus. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Yan Hyuk juga tewas? Yap, film ini berjudul Emergency Declaration. Silahkan kalian tonton film ini,
karena plot film ini sangat bagus. Sehingga kita akan terbawa suasana dalam film ini dan menunggu selanjutnya apa yang akan terjadi. Jangan lupa di-subscribe ya, agar tidak ketinggalan film-film menarik lainnya.